Salam, puji Tuhan, saudara-saudari terkasih. Saya amat senang sekali, haleluya, memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sedang Papa Yahweh Yasuha sedang menyingkapkan rahasia dalam pelayanan penghakiman penyelesaian dosa di taman di Likmini dalam bahasa roh, di dalam bahasa Alkitab disebut lembah Yosafat, penghakiman sedang menggoncang, haleluya. Dan hasil-hasil doa sedang membongkar rahasia durhaka neraka, haleluya. Dari Likmini, dari daerah Danau Tigi, Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah, haleluya. Kami kembali siarkan lagi, kami kembali wartakan lagi berita, kabar-kabar berita tentang kebenaran yang sedang disingkapkan pada saat ini. Saudara-saudari terkasih, di sini saya mengambil tema yang berjudul haleluya, air kepahitan ketuban pica dari rahim bumi, dan aus dan kelaparan akan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan dan aus akan Roh Kudus, air Roh Kudus sudah mulai terjadi. Haleluya. Sudah mulai terjadi di atas bumi. Haleluya. Itu tema dan bagian-bagian pembahasan yang akan kami sampaikan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dengan demikian saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Untuk itu dalam meningkap rahasia ini, kenapa? Haus dan kelaparan dia muncul. Kelapar akan firman Tuhan dan haus akan Roh Kudus dia muncul. Tuhan mulai turunkan di atas bumi. Nah, ini yang akan saya bersaksi tentang hasil doa. Sebentar setelah saya membacakan logos firman Tuhan. Jadi dalam hasil doa kami itu, setelah kami berdoa tentang rahim bumi dan air ketuban dari rahim bumi itu dia pica, kepahitan dia pica, dibersihkan, haleluya. Lalu setelah dibersihkan dengan darah Yesua, lalu ada satu lagu yang muncul dari surga menyanyikan lagu itu yang menyatakan bahwa aus dan kelaparan firman Tuhan sudah mulai terjadi. Haleluya. Ada kerinduan untuk orang mulai lapar dan aus dan rindu akan air kehidupan. Haleluya. Dengan demikian saya perdengarkan lagu yang dinyanyikan oleh malaikat Tuhan. Haleluya. Pada saat ini sebelum saya panjang lebar memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Salam saudara-saudari terkasih. Demikianlah lagu ini dinyanyikan akhir dari pelayanan setelah membersihkan air kepahitan
air kepahitan yang picah keluar dari rahim bumi. Yang picah keluar dari rahim bumi. Jadi air ketuban yang picah keluar dari rahim bumi, air kepahitan, setelah dibersihkan, lalu muncullah lagu ini yang menyatakan bahwa aus dan kelaparan akan firman Tuhan dan Roh Kudus sudah tiba di bumi. Haleluya, sudah mulai muncul dan kerinduan itu sudah mulai muncul di anak-anak teruna seluruh orang Papua dan generasi Yosua pada umumnya. Pada saat ini dengan demikian sesuai dengan tema saya akan membacakan beberapa logos yang sebagai dasar firman Tuhan untuk menyampaikan sebelum menyampaikan rema firman Tuhan. Ya. Yang pertama kita bacakan dulu Amos 8 ayat 11 sampai 14. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Yahweh. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Adonai. Mereka akan mengembara dari laut ke lautan dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Yahweh. Tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Yahwehmu, demi Ilamu yang hidup, dan hai Dan, serta demi Dewa kekasihmu yang hidup. Hai Barsiaba, mereka itu akan reba dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Haleluya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat dengan tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sebuah sumur Yesua sangat letih lalu dalam perjalanan oleh karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Dan kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesua kepadanya, berilah aku air, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau sendiri seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Ya, jawab Yesua kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Yahweh dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Adonai, berikanlah aku air hidup itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus, percaya kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di atas, ya, dan seterusnya. Haleluya. Ya, kamu bukan menyembah di atas gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang. Haleluya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, Hamasiat. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Maka perempuan itu meninggalkan tempayung itu, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang itu, mari, lihatlah di sana ada seorang yang menyatakan kepadaku segala sesuatu telah diperbuat. Mungkinkah dia Hamasiat itu? Maka mereka pun pergi ke kota, lalu datang kepada Yesua. Haleluya. Dan seterusnya nanti baca sendiri. Haleluya. Ya, puji Yesua. Satu lagi ayat saya baca, satu firman Tuhan lagi di Bilangan 20 ayat 1, 2 sampai 13. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat Tuhan, umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu
dan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa kami ke jama Tuhan ke padang gurun ini supaya kami mati dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Aku untuk membawa kami ke tempat celaka ini dan bukan tempat menabur tanpa pohon anggur, ara, anggur dan delima, bahkan minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu dan pintu ke kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah malaikat Tuhan kepada mereka dan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun, haleluya. Kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikian kamu mengeluarkan air dari bukit batu itu dan bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Adonai seperti yang diperintahkannya kepadanya ketika Musa dan Harun telah mengumpul jemaat di depan bukit batu itu. Berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku wahai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air. Sehingga umat itu dan ternak mereka pun minum, tetapi Adonai berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Maribah, tempat Israel bertengkar dan Adonai menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua, Amasya, Adonai, haleluya. Ini firman Tuhan, haleluya. Saya menyampaikan dulu rema-rema. Sebelum saya menyampaikan rema, kita kembali ke topik tadi, tema tadi bahwa air kepahitan, ketuban dari rahim bumi pecah, haus dan kelaparan. Haus akan firman Tuhan dan lapar akan firman Tuhan dan haus akan air Roh Kudus, haleluya, sedang terjadi di negeri, haleluya, di mewah di Papua, haleluya, Indonesia dan dunia, haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Apa itu air ketuban? Air kepahitan, ketuban pecah dari rahim bumi. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dalam rema Tuhan membongkar misteri rahim bumi Papua. Haleluya. Dari tanggal 10, sebelum tanggal 10, sekarang 11, 12 sampai dengan sekarang ini tanggal 14 ini, Bapak Yahweh terus membawa kami untuk menyelesaikan masalah di rahim bumi, tempat Adam itu diciptakan. Haleluya. Tempat dan titik lokasi di mana Adam dan Hawa itu diciptakan dari tanah liat. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, jadi titik lokasi yang Tuhan bawa kami untuk itu saya sudah sampaikan di episode yang lalu. Jadi sampai saat ini Bapak Yahweh sedang membawa kami ke titik lokasi untuk berdoa di sana. Haleluya. Jadi dalam berdoa kali ini, kemarin itu kami berdoa di tempat itu kembali lagi dengan adanya sebuah masalah. Haleluya. Jadi saya sudah perkenalkan rahim bumi. Bumi ini mempunyai rahim, artinya tempat Bapak mengambil tanah, lihat, dari Obai Bago, Daromaga, itu nama-nama tempat. Baru Tuhan membuat manusia. Ini yang nanti disebut rahim bumi. Haleluya. Karena bumi yang Bapa ciptakan dari tanah liat, itu dari situ manusia dibentuk. Haleluya. Itu dalam bentuk tanah, lokasi Tuhan ambil. Nah, haleluya. Lalu air kepahitan itu,
ketuban air kepahitan ketuban dari bumi itu dia pecah. Ketuban dari bumi itu dia pecah. Haleluya. Itu pecah. Air ketuban itu kita tahu bahwa seorang perempuan kalau dia melahirkan, berarti sebelum dia melahirkan air ketuban itu dia pecah. Kalau pecah berarti lumut hijau air itu dia keluar. Itu pertanda bahwa anak akan lahir. Haleluya. Nah, bagian ini saya akan jelaskan. Jadi ada dua yang saya jelaskan dulu, yaitu bagian dari ketuban air kepahitan bumi dengan bagian dari ketuban kepahitan dari seorang wanita yang melahirkan seorang anak. Haleluya. Dua hal ini yang saya mau sampaikan saudara-saudari. Setelah itu baru bagaimana kelaparan kausan firman Tuhan itu datang. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Dalam doa kami itu kemarin itu ada beberapa saudara-saudara kami punya anak-anak itu banyak yang jatuh dalam persinaan. Jadi kemarin malam terus dari kakak ada beberapa, ada 3 sampai 4 kakak-kakak itu mereka ini punya anak-anak itu semua jatuh dalam persinaan. Lalu mereka sama-sama datang dari Nabila Bel telepon saya, terus dari kampung sana datang, terus dari ini mereka kasih tahu bahkan anak perempuan begini ditolong doa. Haleluya. Nah, saya rasa sekarang dari saya punya marga sendiri, kami marga TKK punya anak-anak ini sudah mulai terjadi seperti itu. Saya bilang begini, ada sesuatu Tuhan mau bongkar rahasia neraka. Jadi kamu semua buka hati, kita berdoa. Jadi setelah itu nanti sorenya kami berdoa. Kemarin kami tanya Tuhan kenapa sampai ini dalam keadaan yang bersamaan kakak-kakak punya anak-anak ini jatuh dalam persinaan ini. Haleluya. Kami berdoa tanya Tuhan apakah itu daripada dosa Adam dan Hawa, daripada Nuh karena kawin mengawin. Waktu kami berdoa tanya Tuhan itu, Tuhan perlihatkan penglihatan. Yang pertama itu, ini ada seorang tua pada zaman-zaman dulu, orang-orang dulu. Hidungnya mancung, baru dia datang kepada anak-anak yang ambil tanah liat, mereka bikin kelereng baru mereka bermain. Dalam penglihatan suasana. Haleluya. Lalu Bapak itu dia beritahukan bahwa anak-anak tidak boleh kamu bermain tentang tanah yang dibuat dari kelereng. Nanti akan banyak kematian, banyak akan terjadi ini. Lalu kami berdoa tanya Tuhan ini orang tua yang datang ini siapa? Haleluya. Tuhan bilang itu itulah zaman Nuh. Pada zaman Nuh itu hidup dalam kawin dan mengawin, bangun dan membangun. Lalu waktu kami berdoa itu, di tempat itu Tuhan tutup. Baru kami berdoa tanya Tuhan, kenapa Tuhan tutup kembali itu? Kami berdoa supaya tanah-tanah itu dikembalikan. Lalu Tuhan bilang begini, di tempat yang Adam dan Hawa diciptakan di situ, lokasi dan berhubungan dengan tempat Adam dan Hawa diciptakan itu, di rahim bumi di situ, haleluya. Di mana Adam punya kemaluan laki-laki dibentuk, kemaluan perempuan dibentuk, Hawa punya, dari tanah lokasi itu, sudah banyak yang orang tidak jaga kekudusan. Lokasi itu, tempat itu. Akhirnya dari generasi-generasi banyak terjadi generasi yang pada zaman Nuh hidup dalam kawin dan mengawin, bangun dan membangun, makan dan minum. Lalu pada zaman Lot juga demikian, sampai kepada pada zaman Musa, sampai kepada generasi sekarang. Sehingga banyak anak-anak yang jatuh dalam persinahan, terutama di atas Papua itu karena gara-gara itu. Bapak Yawa memberitahukannya seperti itu. Lalu kami berdoa meminta ampun. Lalu Tuhan kembalikan itu. Alat kemaluan dari tanah liat itu dikembalikan, baru dikuduskan, dibersihkan, dikembalikan semua di tempatnya. Lalu Bapak bilang, sekarang kamu berdoa karena di situ ada air hijau yang pahit. Air hijau yang pahit. Ketika kami berdoa begini, Bapak perlihatkan itu, air hijau yang pahit itu, air hijau itu
dia tertutup di dalam bumi. Haleluya. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, itu kenapa? Haleluya. Tuhan bilang itu manusia sekarang itu haus akan kekayaan, haus akan paran, haus akan makan dan minum jasmani, haus bangsa-bangsa haus akan kekayaan Papua. Nah, lapar akan kekayaan Papua. Orang tidak lapar akan firman Tuhan. Haus akan hidup dalam persinan rohani jasmani. Haus air mani laki-laki, haus air mani perempuan. Nah, itu diakibatkan oleh karena adanya kepahitan yang pernah terjadi dari rahim bumi itu. Haleluya. Tuhan memberitahukannya seperti itu. Lalu pada waktu beberapa tahun yang lalu kami berdoa, Tuhan pernah singkapkan satu rahasia di tempat ini. Di tempat rahim bumi itu berada. Di Obai Bakadaro maka itu. Ya. Jadi waktu itu kami berdoa, baru Tuhan perlihatkan bahwa Musa meninggikan ular tembaga itu di tempat itu. Jadi waktu kami berdoa supaya Tuhan turunkan ular tembaga itu, supaya diturunkan, minta ampun supaya itu diturunkan begini. Tuhan perlihatkan seluruh orang Israel di seluruh dunia, orang jauh di seluruh dunia punya mata itu tertuju ke tempat tembaga ini, ular tembaga ini. Kami tanya kenapa, baru Tuhan bilang begini, itu sekarang bangsa-bangsa sekarang itu lihat kepada tembaga, hasil tembaga pura di tembaga yang kaya raya itu. Itu mereka sedang lihat ke situ semua mata. Mereka lihat mata ke arah itu tidak pernah kedip-kedip. Nah, waktu itu kan pernah berdoa langsung tembaga itu diturunkan, semua mata bangsa-bangsa ditutup. Nah, pada waktu itu. Terus setelah itu kami berdoa lagi. Nah, Tuhan juga beritakan bahwa di tempat Musa pukul air itu, Musa pukul batu baru air keluar dari batu itu sudah di situ. Dago maga itu. Maga itu air terjun. Dago itu air yang pahit yang keluar dari dalam air batu. Haleluya. Jadi lokasinya sama di Obai Bago, dia sama. Jadi Bapak beritahukan begitu. Kami bilang Bapak itu kan terjadi di Yerusalem sana. Bapak bilang tidak. Semua dia bermula dari sini. Ya di tempatnya Musa ambil tongkat baru pukul itu, baru di batu di situ baru keluar itu mogobami. Batu baru pukul itu kalau itu ini sudah. Dari dulu bilang itu mogobami. Artinya batu yang dia tumbuh, batu ini yang dipukul oleh Musa oleh tongkat. Yang tadi ayatnya kita baca tadi itu. Haleluya. Jadi akibat daripada dipukulnya air itu, maka itu orang-orang Israel pada zaman itu mereka marah, murka, kepahitan terhadap apa di surga. Karena Musa juga dia pukul dalam keadaan tidak ini, dia marah orang Israel. Baru dia pukul dalam keadaan marah. Akhirnya air pahit itu dia keluar. Nah, air pahit itu dia keluar, maka orang-orang turunan Israel dari zaman Nuh sampai sekarang, sampai Yesua disalibkan di Papua ini, di Mewah Papua, itu karena kepahitan ini juga yang mendorong orang Papua, moyang orang Papua pada generasi menyalibkan Yesua. Pada zaman itu juga mereka menghancurkan mereka juga menghancurkan itu Bayi Salomo dan lain-lain generasi moyang orang Papua, Israel Papua itu karena itu sudah kepahitan, amarah bangsa Papua terhadap orang-orang Israel Papua, Yahudi terhadap Tuhan itu. Dia menyala-nyala pada waktu itu, dan kepahitan itu dia menyala dari dalam rahim bumi Papua, dari dalam rahim perempuan moyang Papua. Haleluya. Seperti itu. Haleluya. Jadi Bapak kasih tahu suasana itu seperti itu di titik yang sama pada waktu kami berdoa yang lalu. Ya, beberapa tahun yang lalu di tempat itu. Lalu kita kembali lagi dan kepahitan itu terus berada. Artinya begini, orang tidak mau akan merindukan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan, tetapi bangsa-bangsa itu atau orang-orang pada zaman-zaman itu sampai dengan sekarang ini, orang hanya mau haus barang, uang, kekayaan, haus, lapar akan kekayaan. Itu satu. Yang kedua itu lari makan dan minum, kawin dan mengawin. Kawin dan mengawin itu artinya orang haus air mani laki-laki, air mani perempuan. Itu akan berasal dari tempat ini sudah. Haleluya. Karena barang ini ada, maka Tuhan suruh kami berdoa. Haleluya. Jadi kami berdoa
kami berdoa suasana itu kami masuk berdoa ke arah yang tempat Tuhan tunjukkan air yang pahit itu. Waktu kami berdoa minta ampun begini, haleluya, Tuhan kasih tahu begini. Bumi Papua atau rahim bumi itu dia mempunyai air ketuban. Ya, air ketuban, dia mempunyai air ketuban. Kepahitan, kemarahan bumi ke Papua, kemarahan, kepahitan orang-orang Papua terhadap Adonai Amasya yang menciptakan Papua. Nah, itu pada waktu kami berdoa itu Tuhan angkat parang itu hijau. Waktu pecah itu hijau. Jadi hijau itu kami tanya itu apa, baru Tuhan bilang itulah lumut-lumut hijau. Aku udah mau. Jadi waktu Nabi siapa ini? Yunus bilang itu lilitan lumut-lumut hijau, lilitan maut itu dari melilit ini. Ya, ini siapa ini? Yunus, Nabi Yunus itu. Nah, itu lilitan. Jadi maut. Jadi ini barang ini masih ada, itu yang membuat banyak kematian di daerah wilayah Sion, wilayah Lembah Yosafat di Mewo, Papua. Dengan berbagai penyakit AIDS, berbagai itu karena barang ini masih ada itu ya. Barang ini kemarin sudah diangkat, sudah dibersihkan, sudah disucikan. Lalu Tuhan bilang begini. Nah, setelah itu Tuhan bawa untuk berdoa ke rahim perempuan Papua atau perempuan rahim perempuan manusia perempuan. Rahim dari seorang perempuan juga harus didoakan. Pada waktu kami berdoa itu, haleluya, Tuhan membuka rahasia, haleluya, kepahitan ataupun juga kepahitan dalam manusia atau murka seorang manusia perempuan, kemarahan seorang manusia perempuan itu, dia terdapat di dalam waktu dia mau melahirkan. Waktu dia mau melahirkan itu, begitu dia mulai mau melahirkan itu, begitu air ketumbar dia pecah keluar dan air ketuban dia pecah keluar, itu Tuhan bilang itulah kemarahan seorang perempuan dia pecah. Kemarahan seorang perempuan dia pecah. Nah, yang mendatangkan maut, mendatangkan apa itu, dia pecah dan itu diselesaikan. Dan itu rahasia. Jadi ada rahim bumi, dan yang air ketumbar dari rahim bumi, dan ada air ketuban dari rahim perempuan yang melahirkan anak. Bapak kasih tahu seperti itu. Dan bagian ini sudah dibersihkan. Dan kami tanya itu ketubang itu dia sembunyi di mana? Tuhan bilang begini, orang bilang itu di medio. Pikiran ini dia punya cairan. Itu jadi air mani itu bukan ada di tempat WC di bawah, di tempat kemaluan, tapi air mani itu dia ada di atas, di pikiran, di atas ini, depan, testa ini, sum-sum. Nah, karena dia depan, air ketuban ini dia depan, di atas, otak manusia depan, testa depan ini, itu yang membuat banyak itu, manusia itu menyembah berhala, bersinar rohani, jasmani, pikirannya itu, mau menyembah dewa, menyembah setan, menyembah hantu, menyembah ini arwah orang mati, menyembah ini gunung batu kayu. Itu diakibatkan oleh karena air mani daripada Lucifer, air mani daripada manusia ini, dia ada di depan testa depan sini. Nah, itu dia lumut hijau yang Tuhan bukakan. Perempuan, laki-laki, terus banyak terjadi kawin mengawin, persinaan, perceraian, anak-anak banyak korban karena ini. Itu karena air mani yang hijau dari lumut dosa maut ini, dia ada di atas di testa ini. Jadi waktu kami berdoa itu Tuhan bersihkan itu. Kepala dari anak-anak yang tadi minta doa itu dari dia punya bapaknya dong serahkan itu. Tuhan sucikan dopu kepala. Darah Yesus itu mulai turunkan, bersihkan itu sum-sum dalam. Tuhan taruh pedan bermata dua, bersihkan semua. Darah Yesus membersihkan sum-sum depan otak ini, otak besar, otak kecil dari anak-anak teruna, anak laki-laki, anak perempuan. Semua mulai dicucikan, dibersihkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Lalu kami lihat dalam roh begini, anak itu mulai sadar. Waktu mulai sadar itu begini, Tuhan perlihatkan lagu yang tadi kami menyanyi, yang tadi dinyanyikan, ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Firman itu, lagu itu tadi yang dinyanyikan itu lagu, malaikat mulai menyanyikan lagu itu, saudara-saudara terkasih. Haleluya, ini luar biasa. Nah, jadi kita lihat, kalau kita kembali ke firman Tuhan lagi, kita lihat waktu Yesus sampai di Samaria, orang di Yerusalem dengan orang di Samaria itu
Yudea, Samaria itu mereka tidak bisa bersatu. Salam pun tidak bisa. Apalagi baku kasih air atau petatas makan, tidak bisa. Haleluya. Yesus sampai di sumur Yakob. Ada percakapan antara seorang perempuan Samaria yang penuh dengan persinaan. Ketemu dengan Yesua. Jadi waktu Yesua itu dia mau memberikan air kehidupan kepada perempuan ini, tetapi perempuan ini dia bilang itu kami mempunyai sumur ini, Yakob ini, kami makan dan minum dari sumur Yakob ini. Haleluya. Yesua minta air untuk ditimbakan. Nah, di situ terjadilah percakapan yang tadi dalam Yohanes 4 itu. Haleluya. Lalu Yesus memberitahukan, dia dengan mata pikiran Yesua yang tajam, dia melihat perempuan Samaria ini punya kedalaman. Testa depannya, dia lihat begini, perempuan itu dia penuh, ternyata perempuan itu perempuan penuh dengan pelacur di Samaria. Pelacur di Samaria. Langsung Yesua memberitahukan, bawalah 5 suamimu. Haleluya. Yesua bilang itu bawalah 5 suamimu. Langsung dia tahu. Baru Yesua bilang begini, orang bukan lagi menyembah di atas gunung atau menyembah di Yerusalem sana pakai peraturan-peraturan, tapi orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Di situ Yesua melihat itu ada 5 dewa. Dewa yang nanti disebut oleh Amos di sini, Amos 11, Amos 8, 11, 14 ini. Nah, penggenapannya waktu Yesua muncul di sumur Yakob. Ada 5 dewa dari Samaria, orang menyembah 5 dewa ini, dewa Asima dan lain-lain itu. Tuhan memusnahkan mereka. Yesua memusnahkan mereka setelah dibakar, dimusnahkan. Perempuan itu punya persinahan dalam testa, otaknya itu dibersihkan semua oleh Tuhan Yesus dengan kuasa perkataan firman pada waktu itu ketemu dengan Yesua. Haleluya. Langsung perempuan itu dia sadar. Perempuan Samaria dia sadar, lalu dia masuk ke kampung, baru dia pergi panggil. Dia bilang, sekarang baru tahu bahwa engkau seorang nabi. Engkau seorang pelihat. Engkau mengetahui dosa-dosaku, telanjang di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia pergi masuk ke kampung, baru dia panggil semua orang untuk, kamu ada seorang nabi di sumur Yakob. Dia bercerita tentang saya punya seluruh kehidupan saya. Dia tahu semua. Ternyata dia seorang nabi. Orang-orang itu dong datang, Yesua sampaikan firman Tuhan di situ. Karena dong punya dewa itu 5 dewa kan itu yang itu sudah dibakar atau sudah dimusnahkan oleh Yesua dengan firman Tuhan. Jadi dong tahan Yesus dan murid-muridnya itu dalam mereka tahannya dalam 2 hari 2 malam. Dong lapar dan haus. Orang Samaria langsung menyerbu. Mereka ingin mendengarkan. Mereka rindu dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesua dan murid-muridnya. Pada saat itu, dong tahan Yesua dan murid-murid 2 hari 2 malam. Haleluya. Ini lapar dan kelaparan terjadi. Di situ dia perkenalkan Yesua. Kamu, orang bukan lagi menyembah di gunung, di bukit, di tanjung, di pulau, di mata air, ataupun di dalam upacara-upacara di dalam Yerusalem, ibadah-ibadah Yerusalem. Tidak, orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Di situ. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Haleluya. Puji Yesua HaMashiach Adonai. Itulah yang disebut tahap pertama di mana kerinduan dan kelaparan firman Tuhan terjadi di Yerusalem dan Samaria dan Yudea pada waktu itu. Maka berita kebenaran pun mulai diberitakan karena orang lapar dan haus akan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Sekarang penggenapan ini dia terulang lagi di Obai Bago Dago Magati Mewo di Papua. Haleluya. Sejak lagu yang dinyanyikan ku rindu, ku haus akan firman Tuhan. Haleluya. Tadinya itu kita orang Papua, anak-anak, cucu-cucu, bapak-bapak, semua orang Papua itu haleluya. Orang mendengar firman Tuhan sekedar saja. Orang jalan dengan roh sekedar saja. Tetapi karena barang-barang ini dia menghalangi. Karena apa? Orang pikiran penuh dengan kawin, mengawin, makan dan minum, bangun dan membangun. 3 hal itu sudah. Haleluya. Apalagi kalau orang Papua jadi bupati, jadi DPR, jadi pejabat, jadi ini. Anak-anak, orang besar, semua ujung-ujungnya itu makan dan minum, kawin dan mengawin, bangun membangun. Ini suasana yang sedang terjadi. Haleluya. Tetapi puji Tuhan. Haleluya. Karena rahim bumi, ketumbar rahim bumi itu
ketuban rahim bumi itu sudah dibersihkan, dan ketuban rahim bumi, rahim manusia itu sudah dibersihkan oleh belur darah Yesua, dan amarah manusia terhadap Yahweh itu sudah dibersihkan, kepahitan manusia terhadap Yahweh itu sudah dibersihkan, maka kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan itu akan segera terjadi. Jadi kita lihat bangsa-bangsa sekarang ini, dong bilang, oh Papua itu kaya raya di sana. Di sana ada emas dari perak dan lain-lain. Orang bangsa-bangsa pokoknya tidak mau, harus Papua dong kuasai, dan harus kekayaan di sana harus mereka ambil. Mereka lapar dan haus akan firman Tuhan. Kekayaan. Haleluya. Sementara orang Papua juga haus barang ini. Haleluya. Haleluya. Haus akan laki-laki, haus akan perempuan, kawin dan mengawin, haus makan dan minum, haus kekayaan, dan sedang terjadi. Haleluya. Kalau itu dia punya mata air dan dia punya air ketumbah dan kepahitan, kalau itu sudah ditutup habis, haleluya, Tuhan akan ganti dengan apa? Kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan, dan lapar akan firman Tuhan, dan juga lapar akan firman Tuhan, rindu mendengar firman Tuhan, sabda Tuhan. Haleluya. Dan juga haus akan air kehidupan itu apa? Roh Kudus. Haleluya. Haus akan Roh Kudus. Jadi dalam roh itu kami berdoa, anak-anak yang tadinya minta doa itu, kami berdoa begini. Anak-anak itu mulai pikiran untuk kesadaran sudah mulai turun, karena hijau-hijau lumut kepahitan sudah dibersihkan dari otak mereka. Itu kemarin terjadi dalam roh. Nah, tadi pagi baru dong punya bapak dua itu, mereka datang, baru mereka beritahukan. Anak yang satu itu dia sudah kembali tinggal di rumah, dia sudah sadar. Dia sudah sadar. Dia bilang dia menyesal sekali dan menangis. Yang satu lagi datang, dia bilang, aduh laki-laki satu bikin sampai saya. Tadinya dong putuskan HP. Dia ikut laki-laki mana saja pergi. Tapi gitu ini doakan. Tadi bapaknya datang bersaksi bahwa itu anak perempuan sudah datang. Kembali ke rumah baru dia ada baku telepon, dia dapat kakaknya. Bahwa dia bilang itu kakaknya harus turun jemput dia untuk pisahkan dari laki-laki ini. Tadinya tidak bicara begitu. Haleluya, karena ini bukti bahwa barang ini sudah dibersihkan. Jadi selama ini kalau saya memberitakan firman Tuhan, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya itu dong tidak, macam dong juga yakin-yakin tapi tidak sungguh-sungguh. Haleluya. Tidak begitu ini. Sekarang Tuhan berikan dengan cara seperti ini supaya dong percaya bahwa apa yang sedang kami beritakan, apa yang sedang Tuhan bukakan rahasia-rahasia di atas Papua ini, haleluya, bahwa itu benar. Sehingga orang yang tidak percaya percaya. Haleluya. Yang percaya semakin imannya diteguhkan. Haleluya, bahwa semua rahasia firman Tuhan dan semua permulaannya peristiwa-peristiwa firman Tuhan terjadi dari Papua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ya, ini saya sudah jelaskan. Tadi berhubungan dengan Amos 8 ayat 11 sampai dengan ini, terus berhubungan dengan Yesua di sumur Yakob. Haleluya. Kalau itu sudah dibersihkan, kamu lihat kalau orang sudah rindu akan air kehidupan dan firman Tuhan, haleluya, apa yang akan terjadi? Haleluya. Itu pertobatan, kelaparan, kehausan itu akan terjadi, dan semua bentuk persinaan, kawin mengawin, bahkan dan minum itu sudah mulai bersihkan. Terakhir itu sudah mulai dibersihkan. Mulai kemarin itu kalau itu sudah mulai bersihkan itu orang tinggal diam, orang tinggal tenang, mencari firman Tuhan, mencari air kehidupan. Haleluya. Maka di kitab Wahyu itu kita lihat di sana. Haleluya. Di kitab Wahyu di sana itu berkata begini. Wahyu 22 ayatnya yang ke-17. Haleluya. 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Jadi kalau orang sudah rindu firman Tuhan, mendengarkan, kalau lagu ini sudah mulai keluar, sudah mulai dinyanyikan, haleluya, malaikat sudah mulai nyanyikan, kerinduan, kelaparan akan firman Tuhan akan mengalir. Baik itu terhadap anak-anak teruna generasi Yesua orang Papua, anak-anak Papua, maupun juga orang Papua
maupun juga orang-orang pendatang, baik itu dari orang-orang dari PBB sana, dari bangsa-bangsa, dari Indonesia, dari berbagai negara itu, yang sekarang dong lihat ke Papua dan haus itu, akan kekayaan itu nanti dengan sendirinya mulai hilang. Baru, karena di Amos itu tadi kita lihat, dia bilang begini, haleluya. Kalau kita lihat kembali di Amos itu, puji Tuhan, haleluya. Amos 8 itu di situ dibilang, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan di atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Haleluya. Dari laut ke laut mengembara. Haleluya. Mereka yang mengembara dari laut ke laut. Itu pulau-pulau itu, wilayah barat itu dia akan lihat ke Papua. Mereka tadinya kan ini tuh kekayaan haus barang ini semua. Haus darah, haus kekayaan, haus ini. Sekarang orang akan lapar, hauskan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari negeri ini. Haleluya. Menjelajahi dari utara ke timur. Dari utara itu dari mana? Dari kalau Papua ke arah utara itu kayak berarti ke arah Amerika sana di mana ada PBB. Haleluya. Ya, jadi itu tempat terhimpunnya bangsa-bangsa. Itu mereka akan lapar dan haus. Nanti Tuhan rubahnya. Sekarang mencari mereka, kami tadi itu datang cari kekayaan, haus makan dan minum, haus ini itu, haus darah, haus ini dan itu. Tetapi sekarang kami lapar dan haus akan firman Tuhan. Haleluya. Kami mau dengarkan firman Tuhan dari negeri ini. Memang dari dulu itu moyang kami mereka tahu, tapi sengaja macam malas tahu. Sekarang waktu Tuhan telah tiba, kami lapar dan haus akan firman Tuhan. Berikanlah haus dan lapar akan firman Tuhan itu, berikanlah. Ceritakanlah firman Tuhan itu yang sebenarnya. Haleluya. Maka genaplah nas firman Tuhan dan kitab Yesaya, Mika 4, kitab Yesaya 2, digenapi. Pengajaran akan datang dari Sion. Haleluya. Marilah kita naik ke rumah Yahweh Yakob. Haleluya. Di sana mereka akan mendengarkan. Karena dari sana akan mereka memperdengarkan hikmat-hikmat Salomo, hikmat-hikmat Yesua, hikmat-hikmat dari Yahweh. Apa? Hikmat dari Yahweh itu apa? Membongkar rahasia tentang tari air ketumbah dari rahim bumi. Itu hikmat Yahweh yang disembunyikan berabad-abad. Dan tidak pernah hamba Tuhan di dunia ini yang bongkar itu sekalipun. Haleluya. Tetapi itu Yahweh sendiri membongkar rahasia-rahasia durhaka ini. Sedang dibersihkan. Haleluya. Itu rahasia Yahweh. Haleluya. Kami beritakan rahasia Yahweh seperti ini yang Tuhan beritahukan kepada kami. Banyak yang percaya, banyak yang tidak percaya. Tetapi matahari tetap terbit di timur, terbenam di barat. Haleluya. Mau diterima, tidak terima, percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin. Haleluya. Matahari tetap dari timur ke barat. Haleluya. Puji Yesus HaMashiach Adonai. Kalau ini sudah mulai bersih, haleluya. Kamu lihat orang-orang yang datang di sini itu haus uang, haus kekayaan, haus emas, haus ini itu semua akan berakhir. Orang-orang Papua yang hari ini juga mungkin haus emas, haus ini itu, haus laki-laki, haus perempuan penuh dengan perzinahan, kawin dan mengawakan dan minum. Itu sudah mulai hilang. Haleluya, dihilangkan oleh Tuhan karena suasana rahim bumi itu sudah mulai dibersihkan. Suasana isi daripada rahim seorang perempuan yang melahirkan itu sudah mulai dibersihkan. Pikiran-pikiran sudah mulai dibersihkan. Lumut-lumut hijau maut itu sudah mulai dibersihkan. Saudara-saudari sudah dibersihkan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi, haleluya. Puji Yeshua HaMashiach Adonai. Saya mengharap saya memberitahukan kepada semua hamba-hamba Tuhan orang asli Papua, di mana saja Anda berada, haleluya. Beritakanlah kebenaran firman Tuhan dari negeri ini. Karena Tuhan akan membukakan pewayuan dan hikmat, pengetahuannya berlimpah-limpah, hikmat daripada Yeshua, hikmat Salomo, hikmat daripada Yeshua, haleluya. Dan hikmat Yahweh sendiri akan dibukakan di akhir zaman. Sehingga orang akan mengetahui bahwa sungguh luar biasa Tuhan melakukan perkara besar di atas Papua. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya tetap berdoa supaya Tuhan menyertai kita semua orang-orang asli Papua. Tuhan sedang buka singkapan rahasia-rahasia di atas Papua untuk memberitakan Injil yang kudus dan tidak terbinasakan. Rahasia-rahasia yang berabad-abad lamanya disembunyikan oleh Yahweh sendiri dan di akhir zaman sedang dibukakan ini. Haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Puji Yeshua HaMashiach Adonai. Ada satu lagu yang anak-anak
anak-anak orang-orang rohani, orang-orang Kristen, mereka menciptakan lagu ini dalam bahasa tentang Amos 8 ini. Ya, ini haleluya, luar biasa. Haleluya, saya akan perdengarkan, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap puji yang kami muliakan namamu. Haleluya, terima kasih karena kemarin Bapak sudah membersihkan rahasia rahim bumi, yaitu kepahitan, kemarahan manusia Papua, moyang turun-temurun Israel terhadap Engkau sudah dibersihkan, sudah diampuni, sudah dibersihkan kemarin, sudah diselesaikan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Masih ada rahim bumi sudah dibersihkan, dan rahim seorang perempuan dan pikiran dan tempat pusat-pusat air mani, apa semua maut, apa semua sudah dibersihkan. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Sehingga Bapak mengirimkan kelaparan akan firman Tuhan dan kehausan akan Roh Kudus. Haleluya, air kehidupan. Terima kasih Bapak, dalam nama Bapa ketiga orang mulai lapar dan haus akan firman Tuhan dan kebenaran, melambar Bapak firman Tuhan dan Roh Kudus, maka Tuhan akan melimpahi dengan firman Tuhan mana kehidupan dari surga. Haleluya, mengenangkan seperti pada zaman dahulu mengenangkan orang Israel dengan daging dan Israel dengan mana dari surga. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, begitu pula dengan air dari surga Bapak kami memberikannya. Itu juga akan disurunkan dalam bentuk pekerjaan rohani akan berkelimpahan di atas negeri ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Orang-orang di ujung-ujung bumi, mereka sedang bilang bahwa pusat firman Tuhan itu ada di atas Papua. Bangsa-bangsa batuan kulit hitam, kulit putih, mereka sedang menyampaikan berita-berita bahwa firman Tuhan tidak akan kembali kepada tanah dan Firdaus di Papua. Orang-orang asli yang ada di Papua di sini, mereka tidak pegang firman Tuhan baik-baik. Mereka tidak melakukan firman Tuhan baik-baik, sehingga mereka akan menangis. Dengan demikian orang-orang, dengan demikian kalau kamu tidak pegang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di tanah ini baik-baik, orang dari luar itu mereka akan datang dan mereka akan menyampaikan firman itu kepada kamu. Dengan demikian kamu mulai percaya dan pegang firman Tuhan yang asli yang sedang turunkan dan sedang Tuhan beritakan pada saat-saat ini. Haleluya. Kalau seperti itu terjadi, maka bangsa-bangsa akan berlutut dan menghormati Yahweh di surga, bahwa memang Yahweh dan Yesus ada di negeri ini, ada di tanah ini, dan mereka akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Demikian saudara-saudara terkasih. Salam, puji Tuhan.